sebelumnya, Kesultanan Goa, kadang disebut juga Kerajaan Goa atau Kerajaan Gotalo atau Kesultanan Makassar, adalah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat semenanjung yang didalami oleh suku Makassar. Kerajaan ini berada di bawah Kabupaten Goa, Kota Madya Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, sebagian Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Selayar saat ini. Masa kejayaan dari Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo di bawah kepimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilannya dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang kuat. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga menunjukkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan Islam dan pendidikan, mengantarkan kerajaan ke masa keemasan di bidang sosial. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Keberadaan Sultan Hasanuddin terhadap campur tangan VOC di Ambon yang mengganggu aktivitas perdagangan dan merugikan masyarakat, membawanya pada perlawanan terhadap penjajah. Sayangnya, Belanda menggunakan strategi adu domba yang licik, memicu Perang Makassar, dan akhirnya mengantarkan kerajaan ke jurang keruntuhannya. Selanjutnya ada kepemimpinan dari Kerajaan Gotalo. Yang pertama ada Daeng Matantre Karaeng Tumaparisi Kalona. Yang kedua, Iman Riwagau Daeng Bonto Karaeng Lakyung Tuni Palangga yang menjabat dari tahun 1546 sampai dengan 1565 Masehi. Yang ketiga ada Itaji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tuni Bate Imanggorai Daeng Mameta Karaeng Bonto Langkasa Tuni Jalo yang menjabat dari 1565 sampai dengan 1590 Masehi. Yang keempat, ada Itepu Karaeng Daeng Parabung Tuni Pasulu yang menjabat dari tahun 1590 sampai dengan 1593 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Alauddin yang menjabat dari tahun 1593 sampai dengan 1639 Masehi. Sultan Malikus Said menjabat dari tahun 1639 sampai dengan 1653 Masehi. Lalu ada Sultan Hasanuddin yang menjabat dari 1653 sampai dengan 1669 Masehi. Sultan Habib Hamzah menjabat dari tahun 1669 sampai dengan 1674 Masehi. Sultan Muhammad Ali menjabat dari tahun 1674 sampai dengan 1677 Masehi. Sultan Abdul Jalil menjabat dari tahun 1677 sampai dengan 1709 Masehi. Sultan Ismail menjabat dari tahun 1709 sampai dengan 1711 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Najamuddin, Sultan Sirajuddin, dan Sultan Abdul Khair yang menjabat dari tahun 1735 sampai dengan 1742 Masehi. Sultan Abdul Qudus menjabat dari tahun 1742 sampai dengan 1753 Masehi. Sultan Maduddin menjabat dari tahun 1747 sampai dengan 1795 Masehi. Sultan Zainuddin menjabat dari tahun 1767 sampai dengan 1769 Masehi. Sultan Abdul Hadi menjabat dari tahun 1769 sampai dengan 1778 Masehi. Sultan Abdul Rauf menjabat dari tahun 1778 sampai dengan 1810 Masehi. Lalu ada Sultan Muhammad Zainal Abidin yang menjabat dari tahun 1825 sampai dengan 1826 Masehi. Sultan Abdul Qadir Aididin menjabat dari tahun 1826 sampai dengan 1893 Masehi. Sultan Muhammad Idris menjabat dari tahun 1893 sampai dengan 1895 Masehi. Sultan Muhammad Hussein menjabat dari tahun 1895 sampai dengan 1906 Masehi. Sultan Muhammad Thohir Muhibbuddin menjabat dari tahun 1906 sampai dengan 1946 Masehi. Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin menjabat dari tahun 1956 sampai dengan 1978 Masehi. Dan Sultan Alauddin kembali lagi menjabat dari tahun 2011 sampai dengan 2020 Masehi. Dan yang terakhir ada Andi Kumala Andi Ijo yang menjabat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang.
3. Masa keruntuhan. Kerajaan Gua Talo mulai mengalami kemunduran saat VOC berhasil menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam, ia berupaya melakukan perlawanan dengan dibantu kekuatan oleh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan dengan VOC terjadi. Kerajaan Gua Talo pada peperangan tersebut dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Akan tetapi VOC menambah jumlah pasukannya yang membuat kerajaan Gua Talo semakin terdesak. Akhirnya, di tahun 1667, kerajaan Gua Talo diakui kekalahannya dengan mendatangi perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaan saat setelah perjanjian tersebut. Sultan Hasanuddin turun tahta dan digantikan oleh Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya inilah yang menjadi awal keruntuhan kerajaan Gua Talo Ajarian. Masa keruntuhan Gua Talo terjadi karena adanya perjanjian Bongaya dan Sultan Hasanuddin turun tahta. Berikut peninggalan kerajaan Makassar atau Gua Talo. Yang pertama adalah Bala Lompua. Bala Lompua mempunyai arti rumah besar. Bangunan ini adalah istana yang merupakan kediaman Raja Goa. Selain menjadi kediaman Raja Goa, bangunan Bala Lompua juga mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Bala Lompua berdiri sejak tahun 1936. Setelah Raja Goa Mangi Daeng Matutu, Karaeng Bon Tonompo diangkat menjadi raja. Istana satu ini mempunyai 54 pilar, 6 jendela di sisi kiri dan 4 jendela di bagian depan. Kini bangunan ini disulap menjadi Museum Bala Lompua untuk menyimpan berbagai benda kerajaan. Yang kedua ada Benteng Samboapu. Benteng Samboapu adalah bangunan yang dulu berfungsi sebagai benteng kerajaan. Benteng ini dibangun pada 1525 oleh Sultan Goa ke-9, yaitu Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalona. Benteng Samboapu berfungsi sebagai pusat perdagangan serta pelabuhan rempah-rempah. Bahkan, benteng ini banyak dikunjungi pedagang asing dari Eropa dan Asia di pertengahan abad ke-16. Yang ketiga, Benteng Rotterdam. Peninggalan dan sumber sejarah kerajaan Gua Talo berikutnya adalah Benteng Rotterdam. Awalnya, benteng ini bernama Benteng Jumpandang. Benteng Rotterdam dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa X, yaitu I Mangrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiu. Benteng ini mempunyai bentuk segi empat, seperti benteng gaya Portugis lainnya. Kini Benteng Rotterdam ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Dan yang keempat ada Masjid Tua Katangka. Masjid Tua Katangka dibangun pada masa Raja Goa 14, yaitu Sultan Alauddin I. Pada tahun 1603, bangunan yang merupakan peninggalan kerajaan Gua Talo ini juga masuk ke dalam cagar budaya nasional. Letak Masjid Tua Katangka berada di utara kompleks makam Sultan Hasanuddin, yaitu di Jalan Sheikh Yusuf, Katangka, Kecamatan Samboapu, Kabupaten Goa. Lalu yang kelima ada sistem kepemerintahan. Sistem pemerintahan yang ada pada kerajaan Gua Talo ini adalah menggunakan sistem pemerintahan ganda. Hal tersebut dikarenakan asal-usul kerajaan Gua Talo yang dulunya dua kerajaan yang berbeda, lalu keduanya melebur menjadi satu. Namun perdamaian dan penggabungan kedua kerajaan ini tidaklah mudah karena peperangan terus dilakukan antara kedua kerajaan sehingga salah satu yang harus mengalami kekalahan. Kerajaan Talo harus bergabung dengan kerajaan Goa sehingga mempengaruhi sistem pemerintahan di Gua Talo. Setelah kedua kerajaan tersebut melebur menjadi satu, sistem pemerintahan ganda yang dimaksud dalam kerajaan Gua Talo adalah dengan mengangkat raja yang berasal dari kerajaan Goa dan perdana menterinya berasal dari kerajaan Talo. Lalu, sistem pemerintahan Islam pun juga menghiasi masa perjalanan kerajaan Gua Talo, yang dimana sistem kerajaan disesuaikan dengan syariat Islam. Sejak saat itu, Kesultanan Gua Talo menjadi pusat dakwah Islam di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur. Kesultanan ini disebut juga sebagai Serambi Madinah. Kerajaan Gua Talo, Makassar. Dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik, letaknya strategis di perairan timur Indonesia. Kerajaan maritim yang terkenal serta bersamaan Kerajaan Malaka, Banten, dan Demak. Kerajaan Makassar membentuk jalur perdagangan laut internasional. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam.
Kedatangan Datori Bandang dari Sumatera, penyebar agama Islam. Setelah itu, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin, Raja Makassar pertama yang memeluk Islam, berkuasa tahun 1591 sampai 1638. Bernama asli Karaeng Matowayat Tuma Menagari Agamana. Sultan Muhammad Said, pengganti Sultan Alauddin, memerintah tahun 1631 sampai 1653, digantikan oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berkuasa sejak tahun 1653, dijuluki ayam jantan dari timur. Masa gemilang Kerajaan Makassar berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, penguasa tunggal di jalur perdagangan Indonesia bagian timur. Perjanjian Bongaya. Terjadinya Perjanjian Bongaya karena tekanan dari Belanda yang juga bersekutu dengan Raja Bone, Aru Palaka, untuk menekan Makassar. Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian pada tanggal 18 November 1667 di wilayah Bongaya. Isi Perjanjian Bongaya, VOC mendapat hak monopoli dagang Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah yang dikuasainya seperti Bone dan Sopeng. Aru Palaka diakui menjadi Raja Bone. Mapasomba. Sultan Hasanuddin turun tahta pada tahun 1669. Mapasomba putranya berusaha meneruskan perjuangan melawan Belanda. Pasukan kerajaan Makassar akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Makassar dan jalur perdagangannya dikuasai oleh Belanda. Kehidupan ekonomi. Berhubungan dengan kekuatan maritim yang sangat tangguh, penguasa jalur perdagangan Nusantara bahkan sampai luar negeri, didukung oleh teknologi dan pengetahuan tentang pelayaran dan perkapalan, menjadi salah satu penyimpanan dan pelabuhan penyalur rempah-rempah dari Maluku.